Halo teman-teman, jumpa lagi. Sekarang kita mau bahas mengenai pelanggaran jangka waktu pemeriksaan. Jadi kan di negeri Konoha itu ya, banyak sekali pemeriksa pajak itu melanggar jangka waktu pemeriksaan. Jadi jangka waktu diatur 6 bulan, dia bisa 7 bulan, 8 bulan, 10 bulan, 12 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan suka-suka dia, kalau suka-suka dia ya. Jadi di undang-undang sudah mengatur maksimal 6 bulan. Dia langgar. Ketika dia langgar, kita gugat dong. Kita menggugat, kemudian si oknum-oknum pajak ini selalu berpendapat, kami tidak masalah, undang-undang itu omong kosong, pokoknya menurut kami nggak masalah. Pokoknya menurut kami, kalau kami langgar, nggak ada sanksinya, katanya, nggak ada sanksinya. Apalagi SKP batal, boro-boro SKP batal. Mohon maaf ya, sanksi buat kami aja nggak ada gitu. Apalagi SKP mau lu batalin. Nah, lu cium pantat gue ya, kata si Donald Trump ya. Mohon maaf, canda ya teman-teman ya. Ini ada video dari Pak Rey ya. Ini seorang ahli teman-teman ya. Pak Rey dari Jakarta Attorney at Law ya. Langsung gue share ke teman-teman semua aja supaya teman-teman bisa langsung ngeliat mana dia. eh Oke, jadi ada video dari Pak Rey dari Rey Co dari P5I ya. Dari Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia ya, mengenai apakah pelanggaran jangka waktu pemeriksaan itu dapat membatalkan SKP. Nah, tetapi menurut Pak Alex sudah jelas ya, ini judulnya sudah jelas ya, judulnya sudah bilang dapat membatalkan SKP menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya. Mari kita dengar teman-teman ya, mungkin agak panjang tetapi ini sangat-sangat bermanfaat ya, ini ilmu buat kita semua teman-teman. Pajak Indonesia. Jumpa lagi pada kesempatan hari ini. Kita akan mendiskusikan mengenai salah satu rilis yang diterbitkan oleh Jakarta. Oke, gua akan percepat teman-teman ya. Gua akan percepat suaranya supaya kita bisa langsung eh, memberikan reaction teman-teman ya. Mana dia? Playbacknya 1255 ya. DDTC News sehubungan dengan pemeriksaan lewat batas waktu. Jadi ada berita dari DTC News ya tanggal 21 Maret, pemeriksaan lewat batas waktu tidak bikin batal SKP ya. Ini menurut oknum pajak ya, bukan menurut hukum teman-teman ya. Di undang-undang tidak begitu ngomongnya, tetapi menurut oknum pajak ngomong begini dan dipublislah oleh DTC dan gua juga belum sempat bahas ya, tapi Pak Rey sekarang bahas dan gua akan juga ikut bahas. Waktu tidak bikin batal surat ketetapan pajak. Ini menarik rekan-rekan, rilis ini dibuat pada tanggal 21 Maret 2025 dan kebetulan kami baru ada waktu untuk meluangkan waktu, mengevaluasi dan juga memberikan pendapat hukum atau legal opinion sehubungan dengan tulisan ini. Untuk tidak berpanjang-panjang, kita akan ikuti tulisan daripada DDTC News ini. Ditjen Pajak menyebut pemeriksaan pajak, meskipun tidak tahu siapa yang menyebut ya, tapi disebut. Ini langsung langsung ngejek nih Pak Rey ini. Dirjen Pajak menyebut pemeriksaan pajak yang melampaui jangka waktu tidak bisa menjadi dasar untuk membatalkan SKP, oke? Kan di sini Ditjen Pajak, artinya lembaganya, Direktorat Jenderal Pajak, ya, bukan orang per orang tertentu ya. Ditjen Pajak menyebut pemeriksaan pajak yang melampaui jangka waktu tidak bisa menjadi dasar untuk membatalkan SKP. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat 21 Maret 2025. Tentu itu versinya daripada Dirjen Pajak atau Ditjen Pajak. Kita ikuti selanjutnya. DJP menilai pengaturan jangka waktu pemeriksaan pajak hanyalah sekedar sebagai alat monitoring dan kontrol manajemen. Menurut kami, pernyataan ini menyesatkan karena kalau dibilang PMK 17 2013 sebagaimana diubah dengan PMK 184 2015 dan diubah terakhir dengan PMK 18 2021 yang kemudian sekarang sudah dicabut diganti dengan PMK 15 2025 diterbitkan hanya semata-mata untuk melakukan monitoring dan kontrol manajemen, maka pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak paham hukum. Kenapa demikian? Karena PMK tersebut merupakan amanat undang-undang, khususnya pasal 31 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kalau kemudian PMK itu amanat undang-undang, diterbitkan oleh Presiden mewakili pemerintah dan DPR, mewakili rakyat, hanya untuk melakukan monitoring terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau terhadap manajemen perpajakan yang tentunya dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak, maka undang-undang tersebut menjadi tidak logis dan tentunya biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit untuk membuat undang-undang itu hanya untuk mengukur kinerja atau monitoring pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga pernyataan ini adalah pernyataan yang tentunya tidak berdasarkan hukum dan sayang sekali pernyataan ini dibuat dalam bentuk rilis saja. Tapi Direktur Jenderal Pajak ketika beracara di pengadilan pajak tidak mampu menghadirkan ahli. Bahkan informasi. Ya, jadi
Informasi seperti ini harus dihadirkan ahli teman-teman ya, karena nggak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukum yang mengatakan bahwa PMK 17 mengenai jangka waktu pemeriksaan adalah dalam rangka sekedar untuk monitoring kinerja. Tidak ada undang-undang ngomong gitu. Itu adalah pendapat pribadi si oknum pajak gitu ya. Tetapi seringkali hakim malah berpihak kepada tergugat ini gitu. Nah, ini tadi Pak Rid sudah menyampaikan dengan pelan-pelan ya bahwa masa sih undang-undang PMK dibikin hanya untuk bikin kinerja orang gitu ya? Itu kan tidak logis. Sudahlah tidak logis, tidak ada dasar hukumnya, tidak ada undang-undang ngomong begitu. Itu adalah pendapat pribadi. Nah, kalau pendapat pribadi seharusnya dituangkan dalam bentuk ahli, keterangan ahli ya. Apakah ada ahli seorang dokter yang berani memberikan keterangan seperti itu, yang melawan hukum, yang kayak orang goblok ya? Undang-undang kok dibikin hanya untuk membuat monitoring kinerja kinerja dari pegawai pajak. Mati kita digituin sama dia. Informasi yang kami dapati rekan-rekan, dosen di STAN saja tidak mau dihadirkan untuk menjadi ahli di muka persidangan, baik oleh wajib pajak maupun oleh Direktur Jenderal Pajak. Sehingga pada saat persidangan itu tidak bisa terungkap fakta seterang-terangnya. Dan menurut kami fungsi peradilan itu belum berjalan dengan baik karena memang hampir sebagian besar hakimnya berasal dari mantan pegawai Kemenq, yaitu mantan pegawai DJP atau mantan pegawai DJBC. Sehingga dengan demikian pernyataan ini adalah pernyataan yang hanya disampaikan tapi tidak berbasis atau berdasarkan filosofis hukum yang dalam ya dan cenderung dangkal. Kami lanjutkan. Alhasil pemeriksaan pajak yang melampaui jangka waktu itu tidak bisa menjadi dasar untuk membatalkan SKP. Ya tentunya kalau kita bicara mengenai perkara di pengadilan pajak itu sah-sah saja ya karena memang hakimnya sekali lagi diragukan independensinya. Tapi kalau kita bicara perkara lain misalnya di petun, kewenangan itu tentu harus dibatasi dengan waktu. Dan ketika kewenangan itu sudah melewati waktu, maka seluruh keputusan atau tindakan pejabat itu dapat dibatalkan karena keputusan atau tindakan tersebut dapat dikualifikasir sebagai keputusan atau tindakan yang cacat wewenang. Ya, jadi wewenang itu punya waktu. Sama halnya dengan pemeriksaan pajak. Ketika orang ditugaskan untuk memeriksa orang lain, memeriksa pajak, nih si petugas pajak nih ada jangka waktu yang diberikan oleh hukum, diberikan oleh undang-undang, yaitu maksimal 6 bulan ditambah 2 bulan, udah selesai gitu ya. Melewati 6 bulan plus 2 bulan, maka itu sudah cacat kewenangan namanya ya. Kalau di pengadilan pajak ya mohon maaf nih ya, ada beberapa hakim yang masih hatinya itu ada di DJP gitu ya karena mereka mantan pegawai DJP sehingga dia terpaksa harus mengalahkan wajib pajak. Tetapi kan argumen hukumnya tidak ada. Argumen hukumnya suka-suka dia aja, atur-atur aja gitu. Tetapi di petun nggak begitu. Kalau di petun jelas ya Pengadilan Tata Usaha Negara kalau kewenangan dilanggar maka keputusannya menjadi cacat dan batal atau tidak sah. Dan itu memang diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 52 ayat 1 huruf A. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau Undang-Undang 30 tahun 2014. Dan oleh karena itu pernyataan ini menurut kami adalah pernyataan yang sekali lagi minim akan filosofis. Dan perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa Undang-Undang KUP, khususnya di pasal 31 ayat 1 tentang pemeriksaan pajak, yang diturunkan dengan PMK 17 2013 dahulu, sekarang menjadi PMK 15 2025, tidak mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang. Sehingga kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lebih 6 bulan itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, yaitu tindakan atau keputusan pemeriksaan yang melampaui wewenang. Karena memang kewenangannya itu sudah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang diatur di dalam PMK atau Undang-Undang KUP. Sehingga dengan demikian, maka seharusnya keputusan atau tindakan itu menjadi tidak sah dan harus dibatalkan oleh putusan pengadilan pajak. Nah, filosofis ini yang tentu tidak dipahami oleh Dirjen Pajak. Kenapa demikian? Ya karena memang latar belakangnya bukan latar belakang hukum. Latar belakangnya kan akuntansi. Tujuannya mencari target penerimaan pajak. Kemudian kalau kami mengamini apa yang disampaikan oleh rilis ini, maka yang menjadi pertanyaan, beranikah Dirjen Pajak dan jajarannya, termasuk Kakanwil, termasuk Kakap, untuk menyampaikan di muka umum, apalagi di muka perkuliahan atau di muka mahasiswa, dan dengan tegas menyatakan bahwa jangka waktu itu boleh dilanggar, dan itu tidak menyebabkan batalnya SKP. Apalagi Mampus ya. Beranikah DJP membuat press release yang resmi gitu loh. Bikin pengumuman keh atau bikin nota dinas keh. Nggak juga nota dinas kan pada dasar hukum ya. Ya bikin press release lah.
Jangan melalui DTTC ya, DTTC kan cuman dikasih informasi doang. Beranikah dia bikin press release? Selain press release, beranikah dia berdebat secara publik? Tidak ada, teman-teman, yang sampai dunia kiamat pun tidak akan ada yang namanya DJP berani membuat press release ataupun yang namanya diskusi publik bersama kita. Diskusi publik nih untuk berbincang mengenai ini. Mati dia digoreng sama para ahli-ahli dokter hukum di Indonesia ya kalau sampai berani ya. Tetapi tidak mungkin terjadi ya. Tidak akan berani mereka membuat diskusi publik untuk membahas mengenai pelanggaran jangka waktu pemeriksaan. Ini disampaikan di perkuliahan di hadapan mahasiswa Fakultas Hukum. Lalu kemudian apa gunanya PMK dan undang-undang itu dibuat kalau pada akhirnya untuk dilanggar. Jadi PMK dibuat, undang-undang dibuat, kemudian dilanggar. Setelah dilanggar, nggak ada sanksinya. Buat apa undang-undang dibikin? Buat apa dibikin undang-undang? Coba teman-teman mikir. Buat apa undang-undang PMK dibikin? Dibatas-batasin jangka waktu, kalau ketika dilanggar tidak ada dasar hukum, tidak ada sanksinya. Kan bego ya. Kan negara tidak sebego itu ya, tetapi si oknum-oknum pajak ini sudah pinter, dia bilang di peraturan pajak nggak ada sanksinya. Mampus tuh digituin ya. kalau kita belajar hukum, apa yang dibuat di dalam rilis ini tentunya tidak sesuai ya. Tapi ini tetap berlaku karena memang di pengadilan pajak, peradilan pajaknya itu belum bisa ditegakkan keadilannya karena memang independensinya masih diragukan. Kenapa demikian? Karena itulah bunyi daripada putusan MK tahun 2023 yang dengan tegas mengatakan bahwa independensi hakim pengadilan pajak itu masih diragukan. Oleh karena itu, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberikan waktu 3 tahun kepada pengadilan pajak agar melakukan perubahan organisasi, administrasi, dan keuangan agar putusan-putusan pengadilan pajak itu menjadi berkeadilan. Bukan putusan-putusan pengadilan pajak yang tendensius dan bermuatan politis, apalagi bermuatan mencari target penerimaan pajak. Dan tentunya ini dapat dibuktikan dengan telah terbitnya keputusan Mahkamah Agung pada video-video kami sebelumnya yang menyebutkan bahwa pengadilan pajak sekarang sedang repot-repotnya melakukan pembenahan dalam rangka membentuk tim kelompok kerja penyatuan atap pengadilan pajak, tentunya dengan Mahkamah Agung. Nah, ini membuktikan bahwa memang independensi pengadilan pajak itu belumlah maksimal dan pengadilan pajak belum bisa disebut sebagai peradilan yang bebas, merdeka, dan mandiri karena memang dari hakim-hakimnya saja masih mempunyai historis yang berkaitan dengan pihak tergugat atau terbanding. Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau direktorat lain di bawah Kementerian Keuangan. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, kalau pendapat ini disampaikan, yaitu merupakan pendapat sepihak saja, rekan-rekan ya, karena memang pendapat ini tidak sesuai atau bertentangan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi. Kemudian kami lanjutkan, di dalam rilis ini disebutkan bahwa hal itu juga diperkuat, maksudnya SKP tidak dapat dibatalkan karena lewatnya jangka waktu pemeriksaan, diperkuat oleh putusan PK nomor sekian-sekian-sekian tahun 2024. Nah, Iya. Jadi memang betul teman-teman ya, ada putusan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap bahwa SKP itu tidak dapat dibatalkan apabila terjadi pelanggaran jangka waktu pemeriksaan. Oke? Nah, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa putusan PK itu banyak sekali dan tidak semua putusan PK itu menjadi jurisprudensi, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan Ini betul teman-teman ya. Bukan gara-gara ada putusan PK, kemudian kita semua harus ngikutin putusan PK itu. Enggak, teman-teman ya. Karena putusan PK itu, putusan Mahkamah Agung atau putusan hakim itu satu per satu hakim itu masing-masing independen. Tidak bisa menjadi jurisprudensi terhadap semua kasus yang lain. Nggak bisa. Beda dengan Amerika. Kalau di Amerika itu jurisprudensi itu sangat-sangat dihormati. Di Indonesia itu tidak. Di Indonesia tidak. Contohnya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa kuasa wajib pajak tidak harus seorang konsultan pajak. Lu lihat, masih banyak di mana-mana yang namanya konsultan pajak itu diusir. Diusir gara-gara bukan konsultan pajak. Ya, banyak kuasa wajib pajak diusir gara-gara bukan konsultan pajak. Kan gila. Nah, artinya apa? Artinya nggak peduli mereka. Putusan-putusan yang lain nggak peduli ya. Contoh yang lain. Ada putusan dari Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak tidak boleh PK. Bukan Direktur Pajak ya, maksudnya pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah tidak boleh PK ke Mahkamah Agung apabila sudah kalah di tingkat banding ataupun tingkat pertama.
Apa buktinya? DJP nggak peduli putusan MA atau Mahkamah Agung, nggak peduli. Dia PK terus. Semua yang dia kalah, dia PK sampai dunia kiamat. Begitulah teman-teman ya. Jadi gue sih tidak menyalahin mereka. Cuman maksud gue, kita tidak bisa menjadikan sebuah putusan MA ataupun MK menjadi jurisprudensi sehingga kita harus patuh kepada semua putusan itu. Nggak bisa, teman-teman ya. Karena faktanya mereka juga gitu. Mereka juga melanggar. Mereka juga peduli, gitu kan. Nah, akibatnya kita juga sama nih posisinya. Kita sebagai wajib pajak nggak usah takut hanya gara-gara sebuah putusan mengatakan kita kalah, terus kita langsung ciut. Nggak usah, teman-teman ya. Kita nggak usah pikir begitu. Kita justru harus termotivasi, harus terchallenge untuk apa? Untuk gimana caranya gue menangkan sidang berikutnya. Gimana caranya gue bisa memberikan dalil-dalil baru atau pendapat baru atau ahli baru, keterangan baru supaya hakim yang baru ini bisa memutuskan secara lebih adil gitu ke teman-teman ya. Katakan bahwa salah satu putusan PK ini adalah menyatakan atau memutus bahwa dengan lewatnya waktu, maka tidak membatalkan SKP. Nah, ini adalah salah satu putusan saja, bukan berarti kemudian putusan ini menjadi jurisprudensi. Dan perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa tidak semua putusan MA itu adalah jurisprudensi. Karena apa? Karena perkara yang sama pun tetap dimungkinkan putusan yang berbeda. Dan itu banyak sekali ya. Bukan hanya persoalan jangka waktu, persoalan mengenai pembayaran BPN dalam perkara kepabeanan selama 60 hari juga mempunyai putusan yang berbeda-beda. Perkara mengenai kewenangan mengajukan gugatan dan banding yang bukan hanya dapat diajukan oleh direksi juga berbeda-beda. Jadi memang kalau kita membaca satu putusan MA, tentunya tidak bisa digeneralisir bahwa satu putusan MA ini kemudian dianggap mewakili putusan-putusan yang lainnya. Karena memang putusan ini tidak pasti sebagai jurisprudensi. Betul ya teman-teman ya, nggak bisa satu putusan MA kemudian digeneralisir menjadi putusan yang semua harus begitu. Nggak begitu teman-teman ya, faktanya masing-masing hakim itu independen dan merdeka dan bebas. Nah, sudah menerbitkan putusan PK yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai aturan yang berlaku. Masalah ini seharusnya tidak perlu lagi digugat karena MA sudah memutus. Jadi keterangan ini disampaikan oleh Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan DJP Andri Puspo Herianto. Kami tidak tahu saudara Andri Puspo Herianto ini latar belakangnya apa. Ya mungkin patut diduga yang bersangkutan lulus dari STAN, tapi yang bersangkutan dipastikan mungkin tidak lulus dari FH. Dan kalaupun lulus ya mungkin sekedar SH begitu ya, tapi tidak mendalaminya dengan serius. Kenapa demikian? Karena yang bersangkutan menyebutkan bahwa seharusnya masalah ini tidak perlu lagi digugat karena MA sudah memutus. Berarti kan saudara Andri Puspo Herianto itu tidak paham hukum, apalagi paham konstitusi. Karena di dalam konstitusi dijelaskan bahwa setiap warga negara, termasuk wajib pajak, berhak untuk menempuh upaya hukum dan diberikan perlindungan hukum untuk menempuh upaya hukum. Jadi pernyataannya pernyataan yang bertentangan dengan konstitusi dan sangat disayangkan bahwa DJP sebagai lembaga mempunyai kasubdit yang tidak paham hukum. Dan ini tentunya justru akan mencoreng citra lembaga. Karena kalau mahasiswa Fakultas Hukum mendengar ini kan, lalu pertanyaannya apa gunanya konstitusi itu dibuat? Pertanyaan berikutnya, apa gunanya kalau begitu fakultas hukum itu diadakan? Nah, ini pernyataan-pernyataan yang menurut kami kurang edukatif dan memang dangkal secara filosofis. Kami lanjutkan. Sesuai putusan PK dimaksud, SKP dari pemeriksaan yang melewati jangka waktu tidak dibatalkan sepanjang SKP tersebut terbit masih dalam jangka waktu penerbitan selama 5 tahun. Ya, ini versi daripada Kasubdit Andri Puspo Herianto. Kemudian satu-satunya hal yang membatalkan SKP secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak ialah bila SKP dimaksud merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP atau pembahasan akhir. Jadi yang bersangkutan mengatakan satu-satunya, padahal di dalam pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP, frase yang digunakan juga bukan merupakan frase kepastian, tapi frase subjektivitas. Karena disebutkan di sana, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat membatalkan. Jadi meskipun SPHP maupun pembahasan akhir itu tidak dilaksanakan, kalau Dirjen Pajaknya menganggap target penerimaan pajak belum tercapai, tetap saja tidak bisa dibatalkan. Oke ya, jadi pasal 361D di Undang-Undang KUP mengatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan. Artinya suka-suka dia mau batalkan, boleh. Dia tidak batalkan, juga boleh. Jadi dapat ya, bukan harus. Itu satu. Yang kedua, di situ adalah mengikat Direktur Jenderal Pajak, bukan mengikat hakim di pengadilan ya. Hakim di pengadilan tidak terikat oleh Undang-Undang KUP. Hakim di pengadilan punya kekuasaan kehakiman sendiri ya. Jadi Direktur Jenderal Pajak, kalau dia tidak mau membatalkan SKP, boleh nggak? Jawabannya boleh. Tetapi apakah itu lantas menjadi mengikat kepada hakim untuk tidak membatalkan? Nggak bisa. Hakim punya kekuasaan sendiri. Nah, itulah yang sengaja disalahpahami atau diberikan penyesatan pikiran oleh si oknum-oknum pajak tadi itu kepada kita semua ya. Seolah-olah hanya dua hal itu yang bisa membatalkan SKP, padahal nggak begitu ya faktanya.
Apa artinya? Artinya SPHP yang tidak disampaikan atau pembahasan akhir yang tidak dilaksanakan bukan merupakan satu-satunya alasan untuk membatalkan SKP. Tapi semata-mata itu kewenangan daripada Dirjen Pajak dan kewenangan itu subjektif. Jadi pertanyaannya kalau begitu, alasan yang pasti apa yang dapat digunakan untuk membatalkan? Jawabannya tidak ada, karena pasal 36 ayat 1 huruf D saja menggunakan frase dapat. Ya, jadi tidak ada satu hal yang pasti yang dapat membatalkan SKP kalau menurut Undang-Undang KUP. Oleh karena itu, kita mesti mengacu kepada undang-undang yang benar, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dan oleh karena itu kembali kepada konsep bahwa sepanjang pelanggaran yang dilakukan oleh Fiskus itu adalah pelanggaran hukum administrasi, maka pelanggaran itu dapat membatalkan SKP. Nah, pelanggaran hukum administrasi bukan hanya pelanggaran tidak menyampaikan SPHP atau tidak melaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tapi juga pelanggaran-pelanggaran yang lain. Misalnya, pelanggaran melaksanakan pemeriksaan tanpa dasar kewenangan atau pelaksanaan daripada pemeriksaan yang cacat wewenang. Sehingga dengan demikian, seharusnya apapun pelanggaran prosedur berkaitan dengan hukum administrasi, maka pelanggaran tersebut dapat membatalkan SKP. Bayangkan saja, kalau saudara Andri Puspo Herianto ini pernah berpikir atau berkontemplasi dengan memberikan pertanyaan kepada diri sendiri, ya, apa yang akan terjadi kalau ternyata hukum administrasi yang lain itu dilanggar dan dinyatakan tidak masalah karena tidak membatalkan SKP. Misalnya apa? Misalnya jangka waktu pemeriksaannya itu lebih dari 2 tahun. Bayangkan kalau misalnya pengujiannya saja 2 tahun, berarti pemeriksaannya lebih dari 2 tahun. Atau mau ekstrim kita katakanlah 3 tahun. Pertanyaannya, di mana kepastiannya? Ya, kepastian berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan dan juga kepastian berkaitan dengan hak-hak wajib pajak yang diatur dalam konstitusi. Ya. Jadi dengan demikian, maka sebenarnya pendapat saudara Andri Puspo Herianto ini hanya merupakan pendapat dalam rilis saja. Tapi kalau misalnya kampus di mana kami mengajar mengundang beliau. Oke, teman-teman ya, ini sudah setengah jalan. Teman-teman tinggal nonton sendiri, teman-teman ya. Itu berita judul YouTube-nya adalah pelanggaran jangka waktu pemeriksaan membatalkan SKP menurut Undang-Undang AP ya. Undang-Undang AP itu ada di tempatnya Pak Ray and Co. Jakarta Attorney at Law, teman-teman ya. Jadi memang sulit ya perjuangan dari wajib pajak melawan oknum-oknum petugas pajak ya, terutama di negeri-negeri Konoha yang semakin menggila ya. Cara mereka kerja adalah dia hantam semua, dia lewati jangka waktu, dia nggak peduli. Tetapi kalau kita melanggar jangka waktu, mampus kita ya, dikenain PKP jabatan dan sebagainya, PPh dihitung jabatan dan sebagainya, mampus kita. Nah, tetapi jangan khawatir teman-teman ya, jangan khawatir, masih terbuka peluang upaya hukum. Jadi kalau Anda mengalami pemeriksaan, lewati jangka waktu pemeriksaan, pemeriksaan sudah selesai. Pemeriksaan sudah selesai sehingga sudah cacat prosedur, maka Anda sudah boleh mengajukan gugatan hukum apabila terbit surat-surat yang aneh-aneh ya, aneh-aneh yang suruh Anda bayar dan sebagainya, teman-teman ya. Nah, bagaimana melawan mereka di pengadilan nanti? Nah, Anda bisa hubungi Pak Rey contohnya ya, atau ke IWPE juga bisa ya. Oke, teman-teman, itu aja ya. Dan gua masih berpendapat dan sama dengan Pak Rey setuju ya bahwa pelanggaran prosedur dalam hukum administrasi di pemerintahan, apapun itu termasuk perpajakan, pelanggaran prosedur akan menyebabkan SK atau surat keputusannya menjadi cacat atau tidak sah atau batal. Dan itu hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan, teman-teman ya. Karena kalau sesama mereka kita berharap untuk batalin, omong kosong. Ya nggak mungkin dong bosnya dia membatalkan keputusan yang dibikin oleh anak buah sendiri, kan itu omong kosong, nggak mungkin ya. Jadi satu-satunya jalan adalah upaya hukum di pengadilan. Oke teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.